Shalom, nama saya Daniel Lumban Gaul. Saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, yaitu hak tanggung atas benda beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tindak benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan dengan kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Ayat 2, kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu. Ayat 3, debitur adalah pihak yang berutang dalam satu hubungan utang piutang tertentu. Ayat 4, pejabat pembuat akte tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembenahan atas tanah, dan pemberian kuasa pemberian hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 5, akta pemberian hak tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya. Ayat 6, kantor pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten Kota Madya atau wilayah administratif lain setingkat yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dalam pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Pasal 2 ayat 1, hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian objek tanggungan yang dibebankan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa yang dapat dilunasi, yang belum dilunasi. Pasal 3 ayat 1. Utang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan. Ayat 2, hak tanggungan dapat diberikan untuk satu utang yang berasal dari satu hubungan hukum, untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum. Bab 2 objek tanggungan pasal 4 ayat 1. Hak tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah A. Hak milik, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan. Ayat 2. Selain hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipertahankan dan juga dibebani hak tanggungan. Ayat 3. Pembenahan hak tanggungan pada hak pakai atas hak milik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ayat 4. Hak tanggungan dapat dibebankan juga hak atas tanah, bangunan, tanaman, hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembangunannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Ayat 5. Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak memiliki objek pemegang hak atas tanah, pembangunan hak tanggungan atas benda-benda yang tersebut hanya dapat dilakukan pendatangan serta akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan oleh pemilik atau yang sering dikuasai untuk itu oleh dengan akta otentik. Pasal 5 ayat 1. Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan dari satu utang. Ayat 2. Apabila satu objek hak tanggungan dibebani oleh satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftaran pada kantor pertanahan. Ayat 3. Peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan menurut tanggal pembuatan akta pemberian tanggungan yang bersangkutan. Pasal 6. Apabila debitur cedera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelangganan umum serta mengambil peluasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal 7. Hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada. Bab 3 pemberian pemegang hak tanggungan pasal 8 ayat 1. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Ayat 2. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus ada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan. Pasal 9. Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak piutang. Tata cara pemberian pendaftaran pemeliharaan dan hapusnya hak tanggungan pasal 10. Pemberian hak tanggungan didahului oleh janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam merupakan sebagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Ayat 2. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3. Apabila objek tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konferensi hak lama
yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan. Pemberian tanggungan dikatakan bersama dengan permohonan pendaftaran atas tanah yang bersangkutan. Pasal 11, di dalam akte pemberian hak tanggungan wajib dicantumkan: A. Nama dan identitas pemegang pemberi hak tanggungan. B. Domisili pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A apabila antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia. Bagaimana harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan di dalam domisili pilihan itu cantumkan kantor PPAT, tempat pembuat akta pemberian hak tanggungan, dianggap sebagai domisili yang dipilih. C. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana yang dimaksud pasal 3 dan pasal 10 ayat 1. D. Nilai tanggungan. E. Uraian yang jelas mengenai objek tanggungan. 2. Pasal 2, dalam akta pemberian hak tanggungan dicantumkan janji-janji antara lain: A. Janji yang berkewenangan pemberian hak tanggungan untuk menyewakan objek hak tanggungan dan atau menentukan mengubah jangka waktu sewa dan atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan. B. Janji membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah atau tata susunan objek hak tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan. C. Janji yang diberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumannya meliputi objek hak tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cedera janji. D. Janji yang diberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk melembarkan objek tanggungan jika hal diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi untuk mencegah menjadi hapusnya dibatalkan yang menjadi objek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggar ketentuan undang-undang. E. Janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji. F. Janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa objek yang tanggungan tidak dapat dibersihkan dari hak tanggungan. E. Janji yang dipemberi hak tanggungan tidak dapat melepas haknya atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak tanggungan. H. Janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak dapat melepaskan haknya dari objek tanggungan persetujuan tertulis terlebih dahulu pemegang dari hak tanggungan. I. Janji pemegang hak tanggungan untuk memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila objek hak tanggungan dilepaskan haknya oleh hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum. J. Janji pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian uang asuransi diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya jika objek hak tanggungan diasuransikan. K. Janji yang pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan. L. Janji yang dimaksud di dalam pasal 14 ayat 4. Pasal 12. Janji yang memberikan kewenangan pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji atau batal demi hukum. Pasal 13 ayat 1. Pemberi hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Ayat 2. Selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pendatangan akta pemberian hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2. PPAT wajib mengirimkan hak pemberi tanggungan bersangkutan dan warka lain yang diperlukan kantor pertanahan. Ayat 3. Pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dilakukan ke kantor pertanahan dengan membuat buku hak tanah dan hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku hak atas tanah dari objek hak tanggungan serta menjalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Ayat 4. Tanggal buku tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 3 adalah tanggal hari ke-7 setelah menerima secara tetap surat-surat yang diperlakukan sebagai pendaftaran, dan jika ke-7 itu pada hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja berikutnya. Ayat 5. Hak tanggungan lahir pada tanggal buku hak tanggungan sebagai yang dimaksud pada ayat 4. Pasal 14 ayat 1. Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, kantor pertanahan memberikan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2. Sertifikat hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memuat ira-ira kata-kata demi keadilan berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Ayat 3. Sertifikat hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 mempunyai kekuatan ekstratorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti proses akte hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah. Ayat 4. Kecuali apabila diperjanjikan lain. Sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pemenuhan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ayat 5. Sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Pasal 15 ayat 1. Surat kuasa membuatkan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan. B. Tidak memuat kuasa substitusi. C. Mencantumkan secara objek hak tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya.
nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan. Ayat 2, kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun, juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habisnya jangka waktunya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3, surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan pemberi hak tanggungan selambat-lambatnya 1 bulan sesudah diberikan. Ayat 4, surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan hak pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 3 bulan sesudah diberikan. Ayat 5, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 tidak berlaku dalam hal surat kuasa membebankan hak tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu untuk menetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 6, surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak dapat diikuti dengan perbuatan akta pemberian hak tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 atau ayat 4 atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 batal demi hukum. Pasal 16 ayat 1, jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cesi suburgeris pewarisan atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru. Ayat 2, beralihnya hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada kantor pertanahan. Ayat 3, pendaftaran beralihnya hak tanggungan sebagai dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh kantor penanahan dengan pencatatan dalam buku hak tanggungan dan buku hak atas tanah yang menjamin objek hak tanggungan beserta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Ayat 4, tanggal pencatatan buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah tanggal hari ke-7 setelah menerima secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan, dan jika hari ke-7 itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi tanggal hari kerja berikutnya. Ayat 5, beralihnya hak tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Pasal 17, bentuk dari isi akta pemberian hak tanggungan, bentuk dan isi tanah hak tanggungan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata cara pemberian pendaftaran hak tanggungan ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Pasal 18 ayat 1, hak tanggungan dihapus karena hal-hal sebagai berikut. A, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. B, dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. C, membersih hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. D, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Ayat 2, hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegang dilakukan oleh pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan. 3, hapusnya hak tanggungan karena pembersih hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak atas tanah dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 19. Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang membebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Pasal 19, pembeli objek hak tanggungan baik dalam suatu pelanggan umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri maupun dalam jual sukarela dapat meminta kepada pemegang hak tanggungan agar benda yang dibelinya itu dibersihkan dari segala beban hak tanggungan yang melebihi harga pembelian. Ayat 2, pembersih objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pernyataan tertulis dari pemegang hak tanggungan yang berisi dilepaskannya hak tanggungan yang melebihi harga pembelian. Ayat 3, apabila objek hak tanggungan dibebani oleh suatu hak tanggungan dan tidak dapat kesepakatan di antara para pemegang hak tanggungan tersebut mengenai pembersihan objek hak tanggungan dari beban yang melebihi harga pembelinya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembeli benda tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk menetapkan pembersih itu dan sekaligus menetapkan ketentuan mengenai pembagian hasil penjualan lelang di antara para piutang dan peringkat yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4, pemohonan pembersih objek hak tanggungan dari hak tanggungan yang membebani sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 tidak dapat dilakukan oleh pembeli benda disebut apabila pembeli demikian dilakukan oleh jual sukarela dan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan pada pihak dengan tegas perjanjian bahwa objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari beban hak tanggungan sebagai yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf F. Bab 5, eksekusi hak tanggungan pasal 20. Ayat 1, apabila debitur cedera janji maka berdasarkan A, hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagai yang dimaksud dalam pasal 6 atau B, titel ekstraktorial yang dapat di dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 objek hak tanggungan jual melalui pelanggan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor lainnya.
Ayat 2. Atas kesepakatan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan. Jika ada demikian, itu akan dapat diperoleh tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Ayat 3. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu satu bulan semenjak diberitahukan secara tertulis dan pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-sedikit dalam 2 surat kabar yang berdebar di daerah bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang nyata-nyata keberatan. Ayat 4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara bertentangan dengan ketentuan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 batal demi hukum. Ayat 5. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. Pasal 21. Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan valid atau pemegang hak tanggungan berwenang melakukan segala hak diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini. Bab 6. Pencoretan hak tanggungan. Pasal 22 ayat 1. Setelah hak tanggungan hapus sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, kantor pertanahan mencoret catatan hak tanggungan tersebut pada buku tanah, hak tanah dan sertifikatnya. Ayat 2. Dengan hapusnya hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan bersangkutan ditarik dengan bersama-sama, buku hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh kantor pertanahan. Ayat 3. Apabila sertifikat yang dimaksud pada ayat 2 karena suatu sebab yang dikembalikan pada kantor pertanahan, hal tersebut dicatat dalam buku hak atas tanggungan. Ayat 4. Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan melampirkan sertifikat hak tanggungan dan telah diberi catatan oleh kreditor hak tanggungan karena piutang yang dijamin oleh pelunasan hak tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan tertulis dari kreditor bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutangnya dijamin pelunasan dengan hak tanggungan telah lunas atau karena kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan. Ayat 5. Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan. Ayat 6. Apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri lain, permohonan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Ayat 7. Permohonan pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan perintah pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diajukan kepada kantor pertanahan dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. Ayat 8. Kantor pertanahan melakukan pencoretan catatan hak tanggungan menurut tata cara ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 7. Ayat 9. Apabila pelunasan untuk dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, hapusnya hak tanggungan pada bagian objek hak tanggungan yang bersangkutan. Dicatat pada buku tanah sertifikat hak tanggungan serta pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang telah dibebaskan dari hak tanggungan yang semula dibebaninya. Sanksi administratif. Pasal 23 ayat 1. Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 2, dan pasal 15 ayat 1 undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Pemberhentian sementara dari jabatan, D. Pemberhentian dari jabatan. Ayat 2. Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 4, pasal 16 ayat 4, dan pasal 22 ayat 8 undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bab 8. Ketentuan peralihan pasal 24 ayat 1. Hak tanggungan yang ada sebelum berlakunya undang-undang ini yang menggunakan ketentuan hipotek atau kreditividen berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria diakui dan selanjutnya berlangsung sebagai hak tanggungan menurut undang-undang ini sampai dengan berakhirnya hak tersebut. Ayat 2. Hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dan pencoretannya sebagai mana yang diatur dalam pasal 20-an dan pasal 22 setelah buku tanah dan sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Ayat 3. Surat kuasa membenarkan hipotek yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini dapat digunakan sebagai surat kuasa membebankan hak tanggungan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak saat berlakunya undang-undang ini sehingga mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 5, pasal 25 sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai pembenahan hak tanggungan kecuali ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tetap berlakunya sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini dan penerapannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 26. Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hipotek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. Bab 9. Ketentuan penutup pasal 27. Ketentuan undang-undang ini berlaku juga terhadap pembenahan hak jaminan atas rumah disusun dan hak milik atas satuan rumah susun. Pasal 28. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, ketentuan lebih lanjut untuk melakukan undang-undang ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 29. Dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai kredit verban sebagaimana dalam Statblad 1908 sampai 542 junto Statblad 1909 sampai 586 dengan Statblad 1909 sampai 584 sebagai yang telah diubah dengan Statblad 1937 sampai 191 dengan ketentuan mengenai hipotek sebagaimana tersebut dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembenahan hak tanggungan dengan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 30. Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal 31. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan di dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.